Hai 12 AKL, kembali lagi. Video ini adalah video lanjutan dari pembahasan PT Sejahtera sebelumnya yang membahas tentang memproses atau mencatat transaksi ke dalam jurnal. Nah, untuk sekarang kita akan membahas tetap PT Sejahtera, cuman untuk bagian dalam memproses buku besar. Nah, untuk diketahui bersama, untuk memproses buku besar, pada saat UKK nanti, itu kalian akan mengerjakannya dalam waktu lebih kurang 60 menit atau 1 jam. Ya, jadi waktunya cukup singkat, karena pada dasarnya kan buku besar itu tidak sulit. Kita hanya tinggal memposting rekap dari setiap jurnal khusus ke dalam buku besar sampai menghasilkan raca saldo. Nah, yang perlu kalian perhatikan ketika akan melakukan posting buku besar, yang pertama adalah kalian harus memastikan bahwa sumber pencatatan atau posting buku besarnya itu lengkap. Berarti akan disediakan raca saldo awal, lalu akan disiapkan juga jurnal khusus yang dipakai plus rekapnya. Ya, yang perlu diingat ketika kalian menyusun atau melakukan posting buku besar adalah kalian harus melihat dulu saldo awalnya sudah oke atau belum, balance atau tidak. Lalu pastikan lagi seperti tadi untuk daftar customer itu berarti account receivable-nya ketika di total jumlahnya sama atau tidak, sama-sama 57200. Nah, begitu pun juga dengan account payable sama persediaannya. Dan hal itu juga nanti harus kalian kerjakan ketika kalian sudah selesai melakukan posting buku besar kalian, ya, untuk melihat apakah pekerjaan kalian benar atau tidak, ya. Nah, pada saat mengerjakan buku besar, kalian akan disajikan dengan data sales journal plus rekapnya, purchase journal rekapnya, lalu cash receipt dengan rekapnya, cash payment dengan rekapnya, petty cash dengan rekapnya, lalu juga ada inventory card, ya, dan juga ada general journal. Intinya semua proses yang sudah kalian kerjakan di tahap sebelumnya pada saat entry journal itu, nah semua itu jawaban benarnya akan disajikan di buku besar. Jadi seperti kunci jawabannya lah seperti itu. Nah, sekarang mari kita susun buku besar kita. Ya, untuk buku besar tidak susah. Saya selalu minta kepada kalian untuk buku besar tolong berikan target yang tinggi karena tidak susah, ya. Hanya saja untuk menyusun buku besar kalian harus perhatikan dan kalian harus ingat adalah tentang aturan debit kredit, ya. Ini wajib diingat. Kenapa? Kalau sempat kalian lupa, nggak tahu nih saldo sebelumnya debit, transaksi saat ini debit, diapain ya? Nah, ingat, jika posisinya sama, artinya debit tambah debit atau kredit ditambah kredit atau kredit ditambah kredit, debit ditambah debit, ya, berarti ini pasti transaksinya akan menambah. Tapi jika posisinya kebalikan, jika posisinya itu bertemu debit dengan kredit atau kredit dengan debit berarti otomatis ini sifatnya adalah mengurang. Nah, nilainya harus diletakkan di posisi debit atau kredit yang terbesar. Nah, seperti itu. Jadi wajib diingat, makanya aturan debit kredit itu wajib diingat. Nah, untuk melakukan posting buku besar itu pasti sudah disajikan nanti semua datanya, mulai dari posting awal sampai akhir itu pasti sudah disajikan. Kalian tinggal memasukkan transaksi. Ingat, ya, ketika lakukan posting buku besar, yang pertama kalian tercatat adalah balance. Ya, balance ini datangnya dari mana? Tentu datangnya dari soal. Yang mana itu? Di soal pasti akan disajikan saldo awal di bulan Desember atau saldo akhir di bulan November. Yang mana? Yang ini. Ya, jadi ini adalah saldo awal yang akan kalian catatkan di dalam buku besar yang kita punya. Ya, situ seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah,
catatkan. Lalu setelah itu silahkan kalian masukkan transaksi yang berhubungan dengan petty cash. Ini saya contohin 2 aja lah palingnya, karena buku besar nggak susah. Contoh nih petty cash. Nah, saldo kita sudah dapat tadi dari saldo awal di soal. Nah, lalu kenapa saya tulis di sini 31? Kenapa tidak tanggal berurutan tanggal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya? Karena sumber pencatatan dari buku besar ini adalah dari rekapitulasi. Rekap itu datangnya dari semua transaksi. Yang mana sih Miss rekap itu? Rekap itu yang mana sih Miss? Kok saya nggak paham? Nah, di soal pasti akan disajikan rekap seperti yang saya sampaikan tadi. Rekap tuh yang ini nih. Tuh, gabungan dari semua nomor akun yang sudah dihitung kalau emang transaksi berulang. Nah, sumber pencatatannya itu dari sini. Jangan pernah lihat lagi ke jurnal karena kamu akan bingung. Jadi lihatnya dari rekap, ya. Kita kembali ke buku besar tadi. Nah, di sini kenapa saya bisa bikin keterangannya dengan petty cash jurnal. Nah, untuk kolom description di buku besar itu cukup dicatat dengan sumber jurnalnya saja. Ya, jadi kalau misalnya petty cash nilainya pasti dari petty cash jurnal, berarti ya tulis petty cash jurnal. Lalu ini adalah singkatan dari petty cash jurnal dan nomor halamannya 001. Seperti itu. Angkanya dari mana? 1550. Yuk coba kita lihat petty cash jurnal punya rekap. Ya. Kita lihat dari soal aja langsung. Petty cash jurnal rekapnya. Petty cash. Nah, ini dia. Nah, kebetulan nggak ada rekap pula di sini ya. Nih, nomor ini nilai petty cash kan 1550 harusnya ada rekap, cuma di sini nggak tertera. Tapi yang punya kalian seingat saya tertera. Jelas nilainya 1550. Nah, Miss, kita ngambil nilainya yang mana, Miss? 1550 yang kredit apa yang debit? Jelas, karena kita sedang menyusun buku besar petty cash, maka tentu nilai petty cash yang kita ambil. Makanya kita masukkannya 1550 di sebelah kredit. Makanya kita catatnya seperti ini. Saldo di debit, transaksi di kredit berarti dikurang. Oke ya, lanjut cash in bank. Cuma 2 contoh aja. Cash in bank juga sama, silahkan masukkan nilai balance-nya. Ambil dari mana? Tentu ambil dari soal. Nih, berapa nilai cash in bank-nya di neraca saldo, silahkan masukkan. Ya, silahkan masukkan. Lalu silahkan lihat cash in bank ada di mana aja. Pasti ada di logika nggak kalau dia ada di sales? Nggak mungkin. Ya, logika nggak kalau ada di purchase? Nggak mungkin juga. Yang mungkin adalah di cash receipt dan di cash payment. Atau mungkin ada di general. Ya, seperti itu. Makanya kita masukkan nilainya. Seperti itu. Sehingga dapatlah angkanya sekian. Begitu seterusnya untuk yang lain. Nah, sebenarnya untuk buku besar itu harusnya bukan hanya selesai sampai di jurnal khusus. Ya, harusnya nanti setelah posting buku besar yang pada saat menyusun laporan keuangan, itu kan kita ada buat jurnal penyesuaian sama jurnal penutup. Nah, harusnya transaksi-transaksi yang ada di jurnal penyesuaian, yang ada di jurnal penutup itu juga wajib untuk diposting. Cuma saya tidak akan tampilkan di sini, nanti akan membuat bingung kalian. Jadi tidak akan saya tampilkan, tapi akan saya tampilkan nanti di next video. Ya, jadi seperti itu untuk penyusunan buku besar. Nggak susah ya. Nah, setelah semua selesai, setelah semua buku besar selesai, maka nilai-nilainya pasti akan kita masukkan ke dalam yang namanya ke dalam yang namanya neraca saldo. Nih sumbernya. Sumbernya adalah tentu datang dari sini. Orang postingnya di sini, tentu juga hasilnya dari situ dong. Contoh, petty cash di buku besarnya terakhir itu, ini ya kita ganti dulu ke Oktober, harusnya Desember ya. Ya, Desember. Nah, jadi kan di sini nilai 1450 petty cash, ya pasti akan tertera juga di sana seperti itu. Begitupun juga dengan cash in bank dan seterusnya. Nah, kalau sudah selesai susun buku besar utama, berikutnya ngapain? Tentu menyusun buku besar pembantu. Buku besar pembantu ada 2. Yang pertama, dikenal dengan subsidiary ledger account receivable. Kata kuncinya account receivable, berarti ini buku besar pembantu piutang. Lalu ada subsidiary ledger account payable atau buku besar pembantu utang. Nah, kalau tadi si buku besar utama yang ini sumbernya dari rekap. Nah, kalau yang ini sumber pencatatannya dari mana? Kalau ini sumber pencatatannya langsung dari sumber catat dari jurnal khusus.
Nah, makanya di sini kalau kamu lihat penanggalannya kan kronologis, tidak seperti tanggal 1, 31 semuanya sama seperti itu. Nah ya, seperti itu. Jadi sumbernya dari jurnal khusus. Kalau di akun receivable, otomatis berarti akan berasal dari mana? Tentu pasti pertama dari sales jurnal. Lalu dari mana lagi? Pasti dari cash receipt ketika piutang dibayar. Lalu dari mana lagi? Bisa jadi dari general jurnal. Nah, ini sumber pencatatannya. Ya, dibuat seperti itu. Saldo ini datang dari mana, Miss? Kenapa bisa ada saldo seperti itu? Ini juga datang dari soal. Nih, kan di sini sudah ada saldo. Saldo dari setiap supplier atau setiap customer. Ya, itu dia. Tinggal dimasukkan saja sesuai dengan buku besar apa yang sedang kita susun. Contohnya di sini Benua Jaya. Ya, kita lihat. Benua Jaya. Ya. Toko Benua Jaya. Saldonya toko Benua Jaya itu 55585. Kita masukkanlah sesuai dengan yang ada yang tertera di sana. Ya, seperti itu ya. Oops, mana soalnya? Oke. Nah, seperti itu intinya ya, dimasukkan sesuai dengan yang tertera di sana. Oke ya, mana tadi dia, buku besar. Dan cara menentukan buku besar kita itu benar atau tidak, nilai ini, nilai akhir dari setiap buku besar itu akan sama dengan, kalau ini account receivable berarti akan sama dengan nilai account receivable. Kalau dia buku besar membantu piutang, berarti nilai akhirnya ini pasti akan sama dengan account payable, seperti itu. Ya, setelah dari sana kita masukkan ke dalam list of balance-nya di sini, silakan dimasukkan. Oke, lalu sudah selesai. Selesai di sini kita masukkan juga persediaannya. Kalau ini datangnya dari kartu, ya kita lihat kartu kita nanti di kartu. Contoh kita lihat di kartu kita. Kita ambil hasil akhirnya saja, seperti itu. Nih seperti ini. Ambil hasil akhirnya saja. Itu. Oke, itu untuk buku besar. Tidak ada sesuatu yang harus dipusingkan kalau untuk buku besar. Itu gampang. Jadi kalian harus punya target yang lebih untuk menyusun buku besar. Oke, terima kasih. Itu saja untuk penjelasan buku besar PT Sejahtera. Kita akan lanjutkan ke video berikutnya. Sampai jumpa.